sajak. Sajak udah jadi bahasa Indonesia. Sajak dalam bahasa Arab disebut sajak. Kain. Sajak itu sendiri bermula dari kata kerja sajaka yasja'u. Sinonimnya rodda, mengulang suara huruf akhir. Pokoknya ada kalimat saja'atil hamamah, maknanya raddat sautaha, mengulang suaranya. Hamamah apa? Burung dara. Sering kita dengar burung dara lagi berbunyi, mana dia suaranya? Kayaknya pecandu burung dara dengan nah itu berulang maksudnya dan bersajak, bukan cuma burung dara saja, ini juga sebagai contoh. Burung tekukur sama, burung puter sama, burung perkutut sama. Oke, kita teruskan. Burung merpati itu bersajak. Burung merpati itu mengulang-ulang suaranya. Burung merpati yang sedang bersuara sesungguhnya sedang mengulang-ulang bunyi yang serupa. Karena keserupaan bunyi yang berulang-ulang itulah maka dikatakan saja'atil hamamah. Jadi kesamaan bunyi. Dengan demikian inti makna sajak adalah kesesuaian atau kesamaan bunyi pada dua ungkapan atau ujaran, baik dalam prosa atau puisi. Prosa karangan bebas, sementara puisi karangan terikat oleh bait, terikat oleh jumlah kata, suku kata dan lain-lain. Kalau puisi tidak, prosa tidak. Contoh terakhir ke hulu berenang bertepian, sakit-sakit dahulu bersenang-senang di kemudian. Ke hulu memiliki kesamaan bunyi dengan dahulu, ketepian memiliki kesamaan bunyi dengan kemudian. Dengan demikian maka ujaran kemudian atau ungkapan ini disebut bersajak. Ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian terasa seimbang dengan ungkapan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seimbang. Dua ungkapan bersajak semakin seimbang satu dan lainnya, maka sajak tersebut semakin baik atau bagus. Jadi kesamaan bunyi huruf akhir dan keseimbangan kata. Contoh dalam bahasa Arab itu ditambahin doa-doa luar biasa besar seperti apa? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Kesamaan huruf akhir. Yang kedua kata, suku kata ya seimbang. Itu semakin seimbang semakin bagus. Lalu definisinya as-sajak huwa tawafuqul fasilatain fil harfil akhir wa afdaluhu ma tasawat fil qalbi. Sajak adalah kesesuaian atau kesamaan bunyi huruf akhir pada dua ungkapan. Yang terbaik adalah yang sama jumlah kata-katanya, maka sawat ya. Kita duduk suku kata sebenarnya. Contoh berikut, qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ha'ti munfiqan khalafa wa ha'ti mumsikan talafa. Sama suku katanya, khalafa, talafa, munfiqan, mumsikan, sama suku kata. Nabi doanya ketika melihat ada orang yang memberi, lalu dia berdoa, ya Allah beri ganti orang yang berinfak. Seharusnya dia berinfak tapi tidak. Doa Nabi juga, ya Allah habisin orang yang berinfak.
habisin hartanya. Ada? Oke. Coba bandingkan antara ungkapan yang pertama dan kedua pada contoh di atas. Jadi seperti ini. Ati munfiqan khalafa, ati mumsikan talafa. Ini yang dimaksud sama timbangan fikroh. Fikroh dalam konteks lain itu fakroh. Fakroh dalam konteks lain itu artinya paragraf. Contoh dua, kalau Arabi dahabas sayru bibnihi. Ada Arab desa, anaknya diterjang banjir. Lalu dia berkata, Allahumma in kunta qad ablait fa innaka talama qad afait. Bagus sekali. Ya Allah, sekiranya Engkau memberi cobaan dengan peristiwa ini, sesungguhnya Engkau sudah cukup banyak memberiku kenikmatan. Pertama ablait, kedua afai. Sudut pandang badi' ini namanya sajak. Tapi sudut pandang apa kemarin, tibak, ini namanya tibak. Dua kata yang berlawanan terhimpun. Ini ablait sama afai lawan kata. Menjadi masuk akal diterima bahwa satu ungkapan, satu ayat dalam Al-Quran bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang badi dalam konteks contoh ini saja ablait, afai. Dari sudut pandang ma'ani ini ada tibak. Tibak ya, bukan ini juga. Oh, tibak ini badi juga. Belum sampai tibak, dua kata berlawanan disebut dalam satu ungkapan. Kayak model kita pergi pagi, pulang sore, dengan mukobalah. Makan nggak makan kumpul, makan atau nggak makan, itu dua kata yang berlawanan dalam Al-Quran. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Tahsabuhum ayqadha wa hum qu'ud. Kalian mengira ashabul kahfi itu ayqadha, bangun, padahal mereka tidur 109 tahun. Nah, nanti kita sampai bagian dari sini. Ya. Contoh nomor 3, al-hurru idza wa'ada wafa, wa idza wa'ada kafa, wa idza malaka afa. Mana yang bersajak? Wafa, kafa, afa. Dan secara keseluruhan ungkapan satu kalimat dan kalimat lain sama suku katanya. Idza wa'ada wafa, idza a'ana kafa, idza malaka afa. Orang merdeka apabila berjanji menepati, itu merdeka. Jadi kalau janji nggak menepati, maknanya terjajah, dijajah oleh nafsunya sendiri. Orang melanggar janji itu sebenarnya beban psikologis. Kalau terasa beban psikologis, itu orang masih normal, standar. Oke, demikian juga sajak pada contoh nomor 3 di atas menjadi sangat seimbang bunyinya antara ungkapan yang satu dengan ungkapan yang lain, yaitu idza wa'ada wafa, idza a'ana kafa, idza malaka afa. 4. Qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan qala khairan fa ghanim aw sakata fasalim. Hadis Nabi, konteksnya ijaz, lafaznya sedikit, maknanya banyak. Rasulullah SAW bersabda, Allah menyayangi seorang hamba
yang berkata baik lalu dia memperoleh kekuasaan. Kodim tadinya ghanimah, orang perang atau ghanimah puas, ghanimah itu berpahala dunia, puas sekali. Atau diam lalu mendapat keselamatan. Ya, yang baik. Oke, nih kata Rasulullah, rahimallahu 'abdan qala khairan. Allah menyayangi sekali hambanya yang berkata benar, berkata baik walaupun pahit. Maka dia akan mendapatkan ghanimah, keberuntungan, bukan cuma di dunia, jadi dipercaya oleh seluruh pelosok masyarakat, tapi juga di akhirat. Ausakata pasal itu dia selamat. 5. Al-insan bi'adabi la bizayyi wasiyah. Ini juga ijazah. Jati diri manusia ada pada akhlaknya, bukan pada pakaian atau bajunya. Bukan seberapa mahal, seberapa indah, bukan. Tapi indah luar biasa, akhlak ada murah. Sehingga persoalan akhlak, persoalan fundamental. Maka Nabi statementnya, aku diutus hanya memperbaiki akhlak. Dari sekian akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah. Apa akhlak kepada Allah? Memposisikan dia sebagai Tuhan. Maka yang paling rusak memposisikan bukan Allah sebagai Tuhan. Syirik itu zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Syirka la zulmun 'adzim. Ya, al-insan bi'adabi la bizayyi, bukan pakaiannya, wasiyabihi, bukan juga sama pakaian. Apa bedanya zay? Zay biasa digunakan pakaian seragam, namanya pakaian sekolah, maksudnya seragam. Itu nggak dipakai siap madrasah, tapi azay al-madrasi, seragam sekolah. Qala Arabi li rajulin sa'ala al-iman. Arabi, Arab desa, dia berkata kepada seseorang tukang minta-minta, la iman yang penuh hina. Qala Arabi li rajulin sa'ala al-iman. Nazaltu biwadin ghairi mamtur wa fina'in ghairi ma'mur wa rajulin ghairi maysur fa'aqim binadam au artahil bi'adam. Supaya budaya ini lekat dengan budaya kita. Biasa di pegunungan cari daftarnya ke kota. Kita minta banyak gitu. Ada yang dapat wilayah subur, orangnya baik-baik, diminta memberi. Ada dapat wilayah kering istilahnya, agak dia ngasih-ngasih. Sekarang yang begitu ada kebetulan ini ada seseorang minta diturunin ke sebuah wilayah yang kering. Maka kemudian dia menggambarkan dengan ungkapan yang bersajak. Nah, kaji kita bersajak. Nazaltu biwadin ghairi mamtur. Ya, aku singgah di lembah gersang, tak ada hujan, bukan hujan berderas. Iya, itu udah majaz, ilmunya bayar. Ya. Wa fina'in ghairi ma'mur, dan di serambi tak beratap. Serambi tak beratap.
rumah bangsa Arab saat itu kota. Ini rumah, ini jendela. Karena wilayah tak berhujan, nggak ada pikiran arsiteknya menahan hujan. Kalau kita ada hujan, tuh, ini Serambi maksudnya. Jadi di sini nggak kehujanan, gitu, nggak kepanasan. Kalau di samping di Empera, dulu gini aja. Dia singgah di sini panas-panasan, hujan-kehujanan, udah orangnya pelit lagi, gitu maksudnya. Kayak makmur. Wa rajulin gairi maisur. Rajulin orang, maksudnya orang rumah yang dia singgahi. Gairi maisur, tidak mudah memberi. Atau bisa jadi ya keterbatasan. Akhirnya apa? Fa'akim binada. Aku tetap di sini tapi penuh penyesalan. Apa ya saya ditaruh di sini dapat ini gitu. Bin Adam, au artahil bin Adam, atau saya tinggalkan ini, tetapi nggak dapat apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa, selesai. Lalu macam-macam sajak, ada namanya murosok, artinya menyusun atau merangkai dengan rapi, seperti menyusun untayan butiran-butiran kalung permata dengan penuh keseimbangan. Dengan demikian, sajak merosok adalah sajak yang untayan kata-katanya yang bersajak itu satu sama lain seimbang, seirama dan sepola. Kita punya profesi jualan aksesoris mainan anak-anak, diantaranya kalung. Itu warna satu warna lain disusun sedemikian rupa, semakin seimbang semakin bagus. Dalam konteks bahasa yang disusun adalah kata, sehingga menjadi rapi. Ketika kerapian itu seimbang, seirama, itu saja. Dan sajaknya namanya murosok, begitu kurang, ya, murosok. Dia ada contoh ini. Definisinya, as-saja'ul murosok huwa as-sajak alladhi taqumu fihi al-alfaz fi faqratain aw aksar ala tawafuqin fil waznil arudi wal qafiyah. Udah harus belajar qafiyah sama arudi. Sajak murosok adalah sajak yang untayan kata-katanya terdiri dari pola arut dan qafiyah, bunyi huruf akhirnya sama. Paham arut? Ini ilmu bahasa Arab, sorof, studi tentang kata. Terus nahu, studi tentang kalimat. Terus balaghah, studi tentang paragraf. Keindahan Al-Quran gak bisa dicapai, ditemukan lewat sorof, gak bisa ditemukan lewat nahu, baru bisa ditemukan dengan balaghah. Maka Al-Quran isinya kata, isinya kalimat, isinya paragraf. Balaghah sudah mengkaitkan satu kalimat dengan kalimat lain, satu paragraf dengan paragraf lain. Itu balaghah. Baru di atasnya ini arut. Ini kata, ini kalimat, ini paragraf, ini objek kajiannya syair. Syair itu identik sama sajak. Bahkan lebih dari itu dengan irama. Arut, irama. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah
ala Yasin Habibillah. Itu suku katanya apa? Dan lebih dari itu bersajak. Jadi kalau arusnya mafa'ilun, sama dibaca salatullah, salamullah, mafa'ilun. Ya, namanya mahar. Bukan itu yang mau diterangkan. Ketika ini sama suku katanya, ini juga sama akhirnya, nah ini termasuk merosot. Timbangannya sama, huruf akhirnya suaranya sama. Ya. Fiha surur marfu'ah wa akwabum marfu'ah wa nabariku Masumah wa zarabiyu Masumah wa hassam. Oke. Fil wazni timbangan wal qafiyah. Qafiyah huruf akhir. Kita ya. Ya, apa ya? Ini syair 3 kata. Ada yang 4. Ini 4 juga. Ilahi las tulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Apa polanya, apa notnya, itu namanya aruf. Tapi kalau ini kata terakhir pada separuh bait pertama, kata terakhir pada separuh bait kedua, itu dia kajiannya qawafi. Ya, jawabannya qawafi. Qawafi, ilmunya qawafi. Qafiyah qawafi. Oh ini dia yang tadi. Allah Ta'ala fi surat Al-Ghasyiyah. Ghasyiyah artinya ini nama kiamat. Ghasyiyah menutup gelap apa enggak? Mau timur ketiga, semalam sebulan gelap. Pas bangun udah jam 3 masih berapa? 40 hari. Doang. Maka disebut kiamat. Akhirnya pas terang matahari terbit dari sono. Ini fenomena lain informasi Allah terkait dengan kiamat. Wujuhu yauma idzin na'imah. Banyak orang merasa puas karena usahanya. Lisa'iha lihaini karena usaha. Lisa'iha radiyah. Puas usaha. Na'imah radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Ini yang masuk surga. Orang-orang masuk surga wajahnya kelihatan. Pertama na'imah, kedua radiyah, ketiga posisinya fi jannah 'aliyah. Yang keempat tentang surga. Di surga nggak ada laghiyah. Laghiyah main-main. Lago. Man qala li akhihi uskut wal khatibu yaktub faqad lago. Sia-sia. Lagi dengerin khutbah, ada anak berantem bercanda. Nah itu aja nggak boleh. Faqad lago. Berarti nggak boleh. Oke. Fiha ainun jariyah. Dalam surga ada mata air yang mengalir. Fiha surur. Surur dari sarir, tempat tidur. Marfu'ah. Ini ada bu marfu'ah. Ada tempat tidur di surga. Ada ya. Tebal, tinggi. Ya tinggi kasurnya tebal. Ya. Aquabu mawdu'ah. Aquabu gelas. Ya, di ruangan terhidang gelas-gelas yang diletakkan.
Namarik masfufah, sofa-sofa, bantal-bantal. Wazarabiyu mafsusah, permadani dihamparkan. Kata-kata yang bersajak merosok dalam ayat di atas adalah naimah, radiyah, aliyah, lawiyah, jariyah, marfu'ah, maudu'ah, masfufah, mafsusah. Ini yang kemudian digambarkan secara teologis, surga itu fisikal. Ini fisik semua. Tapi ada ayat lain non fisik. Ya, pada nomor 2 surat Ghasyiyah lagi, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya, artinya kembali. Iya. Kalau ada orang baru pulang haji, ucapan nabinya aibun, selamat pulang. Taibun, diterima tempat. Aibun, iya bau. Zihaban wa iyaban. Summa inna alaina hisabahu, kami yang menghisab. Ilaina iyabahum sama alaina hisabahum saja. Qala ta'ala fi surat al-Ma'arij, innal insan khuliqa halu'a, keluh kesah. Idza massahu syarru jasu'a, kalau ditimpa keburukan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, ditimpa kebaikan, melimpah rizki, harta, kikir, mamnu, mencegah, nggak mau ngasih. Asyarru jazu'a, al khairu manu'a, itu dia sajak merosok. Nomor 4 qaulul hamzani, bukan hamdani ya, hamzani betul. Inna ba'dal kadari safwa wa ba'dal matori sahwa. Sungguhnya setelah kekeruhan ada kebeningan, dan setelah hujan ada kecerahan. Kadari safwa, matori sahwa. Kadar air keruh, tapi dibiarkan kemudian jadi bening. Setelah kekeruhan maka jadi bening. Terus setelah hujan maka udara jadi jernih, cerah. Sudah pernah kena hujan kan? Sudah. 3 qala ta'ala fi surat an-najm, wan najmi idza hawa, demi bintang apabila berjatuhan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, teman kamu sama sekali tak sesat dan tak menyimpang. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tak berbicara atas dasar nafsu. Kata-kata yang bersajak merosok dalam ayat di atas adalah hawa, hawa, sama, tapi beda makna. Namanya apa kemarin? Jinasnya tam, hawa, jinas tam, ya. Hawa itu artinya turun. Wanan pindah hawa, apabila turun, maksudnya berjatuhan. Ada lagi bahasa Al-Quran berjatuhan banyak sekali. Idza syamsu kuwirat abadi, apabila matahari digulung. Oh, maksudnya digulung cahaya. Gulung cahayanya maksudnya sunnahnya dicabut, sudah nggak terang lagi. Kalau sunnah dicabut bukan cuma cahayanya yang digulung, tapi tadinya dipegangin sama sistem sunnahnya udah dilepas.
maka yang lain semuanya terlepas bintang-bintang yang lain. Sehingga yang berikutnya wa idzan nujumun kadar, apabila bintang berjatuh, wal fajar, jangan bacanya wal fajar, arahnya hilang. Kan banyak tuh imam-imam masjid nggak belajar bahasa Arab. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, udah rohnya hilang, dalnya qalqalah. Nah, udah 2 kali salah qadr. Ada rohnya 50%. Terus ini juga wal fajar, demi fajar. Apa fajar? Nah, fajar subuh. Fajar cahaya. Dalam konteks fikih yaitu fajar, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Fajar sodik yang menentukan datangnya subuh. Kalau kazib maksudnya kebaran. Sebab matahari masih jauh di atas bumi, belum begitu nongol. Bergerak. Nah, cahayanya semakin bertebaran. Fajar sodik. Fajar secara harfiah cahaya, fungsi atau karakteristik cahaya membelah kegelapan. Demi fajar, wal fajri, demi malam 10. Paham malam? Pertama 10 hari terakhir Ramadan. Allah sumpah, tapi banyak persyaratan Ramadan. Yang kedua 10 hari bulan haji, 1, 2, 3, 4 sampai 10 bulan haji. Yang ketiga 10 hari di setiap bulan. Bulan apa lagi? Nah, yang jumhur bilang nih 10 hari Ramadan. Walayalin asy. Diperjelas wasyaf'i wal watr, baik yang malam ganjil atau malam genap. Kita umumnya kan ganjil, ganjil aja. Itu nggak mendalami filosofisnya. Namanya begitu. Dalam 1 minggu ada 1 hari dimuliakan Jumat. Gak apa-apa, Allah bilang gitu. Jadi dalam balakah itu maknanya mendorong kita untuk mengisi Jumat. Maka Jumat itu mulia, dimuliakan oleh Allah karena isinya, bukan karena substansi malam Jumatnya itu saja. Kalau diisi maka bermanfaat, kalau tidak, nggak ada bedanya malam Jumat atau malam Minggu. Oke, wal fajri wal layalin ashr wal watr, yang genap dan yang ganjil. Bukan yang ganjil aja, yang genap. Ya, nafkah. Wal laili idza yasr. Yasr tadinya yasri, demi sajak. Yasr, winter, asr, sajak jadi. Demi malam apabila bergerak. Malam berjalan, jalannya berdetik pelan-pelan. Dalam surat lain disebutkan wal laili idza as. Coba bayangkan kalau malam jalannya ngebut. Astagfirullah, baru sahur. Enak udah maghrib. Siapa itu yang pergerakan dengan begitu lambat? Akhirnya kemajuan teknologi hanya digital bisa terdeteksi geraknya matahari. Maka Allah bilang pakai bahasa yang indah, walaili idza as'as was-subhi idza tanafas, persis kayak napas kita. Napas kita banyak-banyak perlu dikit-dikit. Ibarat jalan selangkah-selangkah, ada jalan 5 langkah. Itu napas kayak gitu, udah diukur. Maka pergerakan siang juga begitu. Boleh bayangkan kalau umpamanya dipercepat. Selesai sajak merosot.
Yang kedua sajak mutawazin dari kata wazan. Wazan artinya seimbang, yakni susunan atau rangkaian beberapa untayan kata yang seimbang. Ini udah lewat ya. Lagi mutawazin, sajak yang untayan kata-katanya bersajak itu satu sama lain seimbang, seirama dan sepola. Hanya dalam kofiah saja. Seimbangnya keserupaan hurufnya dalam kofiah. Tuh kofiah sudah saya jelaskan. Di akhirnya saja. Itu namanya mutawazin. Intinya tak seimbang. Ini kebetulan seimbang. Ini 4, ini 4. Tapi kalau mutawazin intinya saja. Ini terserah mau berapa. Qala ta'ala fi suratul Ghasyiyah wa aqwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu maksusah. Kata yang bersajak mutawazin dalam ayat di atas adalah mawdu'ah, masfufah, maksusah. Ini dianggap bersajak, dilihat huruf akhirnya saja ya, tanpa melihat huruf-huruf sebelumnya. Huruf-huruf sebelumnya nggak menjadi pertimbangan karena memang dalam satu kata. Contoh nomor 2, linnasi kal ahdaf linabil amrod. Tuh, ahdaf sama amrod. Ya. Udah dulu.